Well, hola people, konnichiwa, bagikan bersama Salvian di channelnya Kudetek. Tiap meeting sama brand laptop lokal, aku tuh selalu ngasih peringatan ke mereka tentang laptop-laptopnya Transsion Holding gitu loh. Lawan sesungguhnya tiap brand lokalnya, ya bukan lokalan lain gitu bre, melainkan raksasa Tiongkok yang satu ini. Soalnya bre, harga laptop-laptop dari Transsion Holding ini suka nggak ngotak gitu loh, saking worth it-nya. Contohnya aja, Tecno Megabook K15S. Ini tuh harganya cuma 6 jutaan kecil, tapi udah dapat laptop 15 inci yang build quality-nya tuh dominan metal, yang solid, plus bisa login biometrik via fingerprint, plus punya percolokan yang lengkap, plus baterainya badak 70 watt hours, dan masih banyak plus-plus lainnya bre. Tapi apakah produk ini tanpa celah? Kita ulik ya. Tecno Megabook K15S ini bener-bener bisa jadi ancaman serius buat para laptop-laptop lokal di rank harga 6 jutaan. Sebut aja Workplace Heritage, Zyrex DTEK Pro, ataupun Axio Hype 5 AMD X6. Udah bisa dilibas dengan mudah oleh Megabook K15S ini bre. Alasan pertama tentu aja soal desain ya. Tampil clean minimalis hanya dengan emboss Tecno di sisi punggungnya. Terus finishing silvernya juga bikin laptop ini makin mirip sama MacBook yang classy itu. Soal build quality-nya juga udah kelas premium dengan material dominan metal bre. Build-nya juga solid yang bisa kita buktikan dengan cara membuka layarnya pakai satu jari. Coba kita contohin langsung nih. Nah, ini tuh jadi poin plus kalau kata Mike Nut Review. Buat kita juga iyalah. Percolokannya juga jadi yang terkomplit di kelasnya bre, karena masih punya port LAN di sisi kiri ya. Jadi buat kalian yang suka main game kompetitif, kagak perlu khawatir jaringannya bakal iltim alias hilang timbul, karena tentunya port LAN lebih stabil ya kan dibandingkan dengan jaringan WiFi. BTW, WiFi di sini itu masih pakai WiFi 5 dan Bluetooth-nya juga masih versi 5.0. Lanjut ngebahas per USB-nya nih ya kan. Total ada 4 port, 2 port USB 3.1 Type A dan 2 portnya lagi USB Type C. Yang salah satunya cuma charging only. Terus ada port HDMI full size ya bre ya. Terus port jack combo audio dan juga slot micro SD reader. Mungkin kalau dapatnya slot SD card reader bakal makin perfect lagi nih laptop bre. Kalau buat layarnya secara ukuran jadi yang terluas di kelasnya, 15,6 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080p dan 60Hz refresh rate. Angle-nya tuh bisa dibuka rata sampai 180 derajat begini ya. Tapi memang buat bezelnya masih rada tebel bre. Dan buat kualitas panelnya masih 11-12 sama para kompetitor tadi dengan coverage gambut sRGB di 64% yang rata-rata akurasinya udah lumayan di bawah 2 delta E. Angka brightness-nya menurut kami cukup aja ya, minimumnya di 13 nits, maksimumnya di bawah 300 nits. Turun ke sisi keyboardnya, punya layout full size lengkap dengan numpad dan arrow key yang full size juga nih. Terus bre, punya backlit dan tombol power di sini dedicated yang dilengkapi dengan sensor fingerprint buat kebutuhan login biometrik. Buat typing feel-nya nothing special sih ya, bukan yang tactile gitu. Sedangkan buat touchpad-nya punya area yang cukup luas dengan typical surface yang rada keset lah. Tapi karena memang ini laptop punya form factor 15 inci, bikin bobotnya tuh nggak seringan kompetitor yang rata-rata cuma 14 inci. Tapi dimensinya itu masih terbilang tipis bre, di bawah 15 mm. Yang agak kurang lagi dari laptop ini ada di bagian webcamnya karena cuma mentok di 720p 30 fps. Tapi ya itu juga standar webcam laptop 6 jutaan sih ya, jadi nilai plus minus juga belum tentu lah gitu. Nilai plusnya ada di privacy shutter di webcamnya ini bre. Dan berikut untuk sampel webcamnya Tecno Megabook K15S. Dan ini adalah pengentasan kameranya dengan kualitas 720p 30 fps. Dan pengentasannya dalam ruangan yang cukup dengan cahaya yang cukup tanpa ada cahaya tambahan lainnya, dan tersedia juga privacy shutter. Kira-kira gimana menurut kalian? Lanjut ngebahas speakernya. Jujur li, buat sebuah laptop 6 jutaan, sound quality-nya udah terbilang mewah berkat tuningan DTS:X. Walau secara default low frekuensinya tuh masih kurang, tapi mid dan high-nya tuh udah cukup oke lah bre. Dan kalau kalian mau dengerin potensi terbalik dari speaker di sini, kita ada preset equalizer custom hasil ulikan Mas Bayu Banyuwangi selaku audio engineering Kudetek yang baru gitu. Kalian itu bisa ikutin presetnya di aplikasi DTS Audio. Dan berikut untuk sampel speaker Megabook K15S-nya bre. Sekarang
kita lanjut ke spesifikasi beserta performanya. Laptop ini pakai prosesor AMD Ryzen 5 7430U yang punya 6 core dan 12 thread dengan clock speed up to 4,3 GHz. Dan TDP-nya itu di 15 watt aja. Ekspektasi kami itu dari awal memang nggak muluk-muluk sih ya buat si Ryzen 5 7430 ini. Soalnya walau udah Ryzen 7000 series bre, tapi arsitekturnya itu masih Zen 3 yang juga dipakai oleh Ryzen 5000 series. Walau gitu, performa prosesor ini udah di atas Ryzen 7 5700U, Core Ultra 5 115U dan juga Core 7 150U. Ya lumayan lah. Tapi memang masih di bawah Ryzen 5 5625U sih ya. Untungnya dari segi efisiensi daya, prosesor ini bisa diandalkan. Baterai dengan kapasitas 70 Wh di sini bisa bertahan kurang lebih 15 jam di pengujian kami. Itu irit sekali ya Pak ya. Sedangkan buat charging time-nya perlu agak bersabar. Soalnya cuma dikasih adapter Type-C dengan rating 65 watt. Tapi adapter di sini udah pakai teknologi GaN yang bikin dimensinya itu super ringkas dan ringan bre. BTW buat panjang kabelnya itu sekitar 1,8 meter. Masih terbilang panjang lah. Selagi ngebahas iGPU-nya yaitu Radeon Graphics dengan 7 graphic core di sini, kita mau mention RAM-nya juga bre. Unit test kita ini punya RAM kapasitasnya tuh 8 GB single channel DDR4 3200 MB transfer per second. Setelah kita tes di 3D Mark Files Track, kita tuh kurang puas sama graphics core-nya. Jadi kita putuskan buat upgrade ke 16 GB dual channel. Tapi pas kita masuk ke BIOS, kok nggak ada ya tab menu advance-nya. Jadi kita nggak bisa upgrade VRAM-nya di sini, bre. Tapi setelah kita tes ulang 3D Mark Files Track, graphics core-nya tuh udah meningkat 61%. Itu luar biasa ya. Ya udah dah ya, VRAM-nya 512 MB aja. Sebenarnya sih bisa aja diakalin pakai bypass BIOS gitu loh. Tapi agak khawatir soalnya ini unit cuma dipinjemin, bre. Oh ya, bre, info dari orang dalamnya Tekno, kalau kalian upgrade RAM-nya sendiri, garansinya tuh bakal angus. Jadi ya kalian langsung beli aja yang varian 16 GB dual channel gitu loh. Tapi kalau upgrade-nya langsung dari service care-nya Tekno, itu nggak menghanguskan garansi. Atau kalau mau simpelnya, di beberapa toko udah ada opsi yang RAM-nya 16 GB atau 32 GB, bre. Jadi ya itu opsinya lah ya. BTW storage di sini cuma ada satu slot yang udah terisi SSD Gen 3. Kapasitasnya tuh 512 GB. Kalau mau upgrade storage ya, jangan beli yang Gen 4, bre. Soalnya si prosesor ini cuma support PCIe Gen 3 aja. Mubazir kalau kalian beli SSD Gen 4 gitu loh. Sekarang kita lihat ya, bisa apa aja sih Ryzen 5 7430U di sini. BTW bre, selama pengujian kita tuh pakai power mode performance yang bisa kalian pilih di aplikasi utilitasnya Tekno ini, bre. Pertama, buat simulasi editing video di Premiere Pro 2026. Kalau buat produksi konten 4K tentu ya masih kuring gitu ya. Previewnya udah kita set di 1/8, nge-lag-nya masih bikin gregetan lah gitu ya. Render time video 4K durasinya 1 menit juga itu masih kurang worth it lah. Butuh 1 menit 28 detik. Tapi kalau buat sekedar produksi konten 1080p, ini udah super nyaman lah buat ngedit 1080p. Preview di set full pun tidak ada masalah gitu loh. Render time video durasinya 1 menit juga kenceng ya. Cuma 28 detik aja, bre. Tapi memang kalau buat urusan 3D creation ya, laptop ini masih belum kuat, bre. Kita ada tes render scene BMW di aplikasi Blender itu tembus 6 menitan ya kan. Tentu sangat nggak worth it lah. Wajar, laptop 6 jutaan sampai sekarang masih belum bisa buat urusan produktivitas 3D creation gitu lah. Kita lanjut ke urusan gaming performance. Apakah layak laptop ini buat main game? Ya, let's go kita bahas. Karena keterbatasan VRAM tadi, game Monster Hunter Wilds kagak bisa jalan di laptop ini, bre. Jadi kita ada 9 game aja yang kita tes. Dan itu juga sebenarnya udah banyak sih ya. Kita tesnya mostly mainin di resolusi 720p dan juga pakai preset rata kiri. Game pertama ada Hogwarts Legacy yang dapat 43 FPS berkat bantuan FSR 3. Jujur li main game di 720p di layar 15,6 inci ini rasanya agak awkward gitu loh. Soalnya layar ini berasa gede banget gitu kalau disebelahin sama layar 14 inci, bre. Lanjut lagi ke game Black Myth Wukong. Performanya itu mirip karena sama-sama udah support FSR 3 di kisaran 45 FPS. Game Cyberpunk 2077 juga dapat rata-rata FPS yang mirip di kisaran 47 FPS. Ada Forza Horizon 5, game ini tuh belum support FSR 3, cuma mentok FSR 2 aja. Jadi performanya di bawah rata-rata 3 game tadi yang udah support FSR 3. Dan selanjutnya ada Genshin Impact. Ini juga belum support FSR 3, bre. Kita tesnya di preset medium tapi performanya udah lumayan di atas 50 FPS rata-ratanya. Lanjut ke game-game kompetitif mulai dari Delta Force yang kita mainkan pakai FSR 2 balance dan tentu masih di resolusi 720p. Itu hasilnya rata-rata di 50 FPS yang mana buat sebuah game kompetitif ini masih kurang playable. Tapi kalau buat have fun aja ya masih asik lah. Lanjut ada game CS2, kita tesnya pakai FSR balance juga, tapi karena game ini nggak seberat Delta Force, jadi FPS yang didapat lebih playable ya kan. Rata-ratanya tuh di 75 FPS. Kalau di game Dota 2 main di 1080p itu masih enjoy banget, bre. Dapat rata-rata FPS di 80-an. Tentunya pakai preset low ya, bre. Terakhir
Terakhir ada Valorant yang juga kita tes di resolusi 1080p. Tentu aja laptop ini masih bisa dimainin pakai monitor gaming 1080p karena performanya tuh di atas 144 fps lah. Jadi sebenarnya buat main game masih bisa kalau kalian sekedar main game Dota 2, main game Valorant gitu kan. Kalau mau main game AAA mungkin di 720p aja bre gitu. Jadi masih bisa diandelin lah kalau pakai RAM dual channel. Next kita mau bahas soal suhunya di sini ya. Tentu Ryzen 5 7430U bukanlah sebuah prosesor yang muluk-muluk lah soal urusan cooling system. Jadi Tecno tuh cuma ngasih cooling system yang simple aja buat laptop ini. Cuma bermodal 2 buah heat pipe, 1 buah kipas yang besar ukurannya ya, dan 1 buah heatsink aja. Hasilnya setelah kita stress test selama 10 menit di Cinebench R23 itu ada throttling bre. Di 2 menit awal kelihatan kalau prosesornya tuh coba dilepas sampai suhu terpanasnya mencapai 80 derajat Celcius. Tapi setelah throttling itu stabilnya di 67 derajat Celcius aja. Itu terbilang adem di sebuah laptop tipis dan ringan ini bre. Sedangkan TDP-nya di 2 menit awal itu nge-push banget sampai 25 watt, tapi setelahnya stabil di 15 watt. Terakhir ngebahas ekosistemnya Tecno yang bisa connect ke device Tecno lainnya bre. Ini menarik sekali ya ekosistemnya. Seperti tablet dan juga HP atau smartphone. Cara aksesnya masih di aplikasi utilitasnya Tecno, yaitu aplikasi manager ini bre. Jadi setelah terhubung, nantinya HP Tecno kalian itu bisa share screen, share network, dan pastinya bisa transfer file secara seamless. Ini mantap sekali loh, opsi ekosistem brand makin banyak gitu loh. Apalagi ini tuh harganya terbilang terjangkau, cuma 6 jutaan. Itu udah mirip kayak Apple, Samsung, ataupun Motorola di sebuah ekosistem brand China gitu loh ya. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Setelah kita kupas tuntas Tecno Megabook K15s ini, jujur aja di harga yang cuma 6 jutaan kecil, bisa dibilang kalau laptop ini tuh ya best in the class gitu loh ya, kan alias terbaik di kelasnya. Nilai plusnya tadi udah seabrek kita jelasin panjang lebar bre. Oh ya bre, soal garansi juga termasuk best in classnya juga ya. Dikala para kompetitor cuma berani ngasih garansi 1 tahun, Tecno tuh tampil lebih berani dengan memberi masa garansi selama 2 tahun buat Megabook K15s ini. Tapi selayaknya sebuah produk pasti ada juga nilai minusnya, walaupun ya sebenarnya minor aja bre. Paling ketara ya kualitas webcamnya yang 720p ya kan, tapi itu juga minor ya. Sekali lagi itu minor, sebuah laptop 6 jutaan. Dan juga layarnya sih bre ya. Kita tuh ada make Daily Drive Tecno Megabook T1 yang awal-awal laptopnya Tecno masuk Indonesia. Itu tuh perfect di 100% sRGB. Tapi kalau di Tecno Megabook K15s ini agak downgrade untuk layarnya gitu loh. Kalau soal performa, Ryzen 5 7430U udah cukup lah buat laptop 6 jutaan bre. Tadi kita udah mention juga ya performance gamingnya dan juga performance produktivitas editing video. Jadi ya 6 jutaan itu sih oke lah. Tapi kita mau dengar pendapat kalian mengenai laptop dari brand China ini, dari Transcend Holding. Gimana menurut kalian? Dengan harga 6 jutaan, ini worth it nggak sih? Atau mending laptop lokal lainnya gitu loh? Coba komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih. Karena bukan warna merah lagi bre. Saya Alfian selaku host di channel Mencoba. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.